soalnya kan banyak yang orang bilang itu kalau kita kerja di luar negeri itu lebih besar gajinya. Contohnya di profesi kita kan, kalau perawat dibandingkan di luar negeri, dibandingkan anak didik sama luar negeri, gaji perawat di luar negeri itu lebih besar daripada Indonesia. Mungkin dari pemerintah juga, terus abis itu kan nggak sesuai sama kondisi yang ada di Indonesia juga. Jadi mungkin di negara ini banyak kekurangan sih. Kalau itu mungkin mereka kayak ingin lebih mengembangkan bahkan mereka ya kan, kalau di luar kalau peluangnya lebih besar lagi yang bisa di kayak cari-cari dicoba-coba gitu. Aku sendiri mungkin karena sistem pemerintahan di Indonesia itu masih belum jelas, kemudian juga masih belum konsisten, itu membuat teman-teman merasa belum terjamin, juga lebih untuk keluar negeri aja daripada di sini. Aku setuju kalau misalnya itu konteksnya itu jelas untuk mencari pekerjaan, untuk rehat sebentar karena ada faktor beban kerja atau faktor kuliah di Indonesia. Tapi itu sih setuju asalkan konteksnya itu jelas. Mau ke luar negeri ya silakan, kalau mau ke negeri ini Ya bisa sih, kalau tujuannya jelas mau ngapain ke luar negeri ya nggak apa-apa. Aku pribadi dan pandangan aku pribadi dari aku setuju karena aku lihat itu di Indonesia itu sistemnya masih belum jelas juga. Kemudian kan teman-teman juga itu lebih cari ke lapangan pekerjaannya juga, dan semua itu yang menjamin itu lebih menjamin di luar negeri. Jadi menurut aku say yes sama dan konteksnya apa. Kalau konteksnya itu positif, menurutku tuh solusi karena digunakan untuk membuka wawasan, terus itu mengembangkan diri dan mencari kesempatan objektif yang lebih baik. cuma sebagai pelarian sementara. Kalau menurutku ya mungkin sama sih, ya bisa jadi sebuah pelarian. Kalau di dalam negeri itu dia kayak nggak punya peluang, terus keluar dia sama aja nggak ada peluangnya. Di hashtag Kabur Aja Dulu saat ini sedang menjadi trending topik di Twitter atau X. Nah, Kabur Aja Dulu ini merupakan salah satu bentuk keinginan masyarakat Indonesia untuk meninggalkan Indonesia, seperti melanjutkan studi karir atau juga tinggal di luar negeri. Ini merupakan salah satu bentuk keputusasaan dari warga Indonesia karena buruknya sistem yang ada di Indonesia. Kabur Aja Dulu mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Respon ini muncul akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mendukung, seperti pemotongan anggaran dana dan masalah pekerjaan, pengangguran, biaya pendidikan, dan kemiskinan mendorong untuk generasi muda keluar dari Indonesia. Kabur Aja Dulu dalam pandangan lain bukan berarti ajakan secara harfiah untuk melarikan diri dari tanah air kita Indonesia, melainkan sebagai suatu jalan dan upaya untuk dapat menghindarkan diri dari adanya hiruk pikuk dan ketidaknyamanan yang ada di Indonesia akibat dari adanya kebijakan yang ada di Indonesia, seperti yang menghasilkan adanya kesenjangan sosial. Selain itu, hashtag Kabur Aja Dulu digunakan untuk menunjukkan bahwa menjauh dari Indonesia bukan berarti tidak memiliki rasa nasionalisme, melainkan para warga yang memilih hashtag Kabur Aja Dulu ini mencari jalan lain untuk dapat diapresiasi sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Data dari Kementerian Hukum itu menunjukkan bahwa pada periode 2019 sampai 2022 itu sebanyak 3.000 warga yang telah pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke WNA. Selanjutnya ada media sosial. Berdasarkan analisis media sosial itu, banyak anak muda yang berusia 19 sampai 29 tahun, sekitar 50-81% orang, dengan 30% pengguna di bawah 18 tahun itu menggunakan tagar Kabur Aja Dulu ini. Selanjutnya, respon pemerintah dan masyarakat sendiri itu memicu berbagai reaksi, yaitu pemerintah menilai sebagian warganet kurang patriotik dan kurang cinta tanah air. Namun, para pakar sosial politik menganggap ini sebagai kritik dan masukan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan membangun ekosistem yang menarik agar para diaspora yang pergi ke luar negeri dapat kembali dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Salah satu aktor negara yang mendukung adalah Anies Baswedan. Menurut Anies, nasionalisme seseorang tidak hanya dilihat dari ia tinggal, tapi soal kontribusi yang ia berikan kepada negara. Namun dari isu ini ada juga yang kontra terhadap Kabur Aja Dulu. Yang pertama yaitu ada Bahlil Lahadila
selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Warga yang berpindah atau bekerja ke luar negeri diragukan sifat nasionalismenya. Kaitan relevansi isu dengan Pancasila. Sila pertama, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Sila kedua, banyak orang merasa diperlakukan tidak adil dalam sistem pemerintahan dan juga sosial. Sila ketiga, keluar dari Indonesia dapat mengurangi rasa nasionalisme. Sila keempat, masyarakat merasa adanya ketimpangan dalam suara rakyat. Dan yang terakhir, jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan terus banyak orang yang akan mengikuti tren kabur aja dulu. Jadi, tagar kabur aja dulu merefleksikan kesadaran generasi kini akan pentingnya kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Dalam beberapa situasi, kabur berarti mengambil jeda atau istirahat sejenak dari tekanan akademis, pekerjaan, dan sosial. Ini adalah tindakan peduli diri untuk mencegah burnout dan bukan berarti kalian menjadi pengecut. Namun, sikap kabur ini perlu disikapi kritis. Jika menjadi kebiasaan untuk menghindari setiap tantangan, ini justru bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan kedewasaan emosional. Beberapa tekanan perlu dihadapi untuk membentuk ketangguhan diri. Jadi, tagar kabur aja dulu tidak sepenuhnya benar atau salah. Semuanya tergantung pada konteks dan niat. Yang terpenting adalah kesadaran diri untuk menentukan kapan harus beristirahat dan kapan harus berjuang kembali dengan lebih bijak.